Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar BK, yaitu bimbingan konseling. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menerapkan sikap kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu semua. Siapa yang pernah menerapkan sikap kerjasama di lingkungan sekolah? Angkat tangannya. Apa itu contohnya, anak-anak? Satu aja. Bergotong royong, betul sekali. Gotong royong termasuk sikap bekerja sama. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh sikap bekerja sama. Mari kita saksikan sama-sama video di depan sini. Membersihkan gelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya benar, bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya, sekolah sekarang tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh merengek minta pulang ya. Iya, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak, kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras. Sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri
untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang ngurus. Ini kunci ruang kelasnya. Thanks Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siapa? Indra, Nadia, Bonita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk membalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawa buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diaturi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini. Pesan dari cerita ini adalah gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan bergotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, ada pertanyaan anak-anak ibu? Membersihkan kelas. Ada pertanyaan, ya? Bu, ketika gotong royong membersihkan kelas tetapi ada teman yang tidak ikut, apakah boleh? Nah, pertanyaan dari teman kita ketika kita melaksanakan gotong royong, kemudian ada nih salah satu teman yang tidak ikut melaksanakan gotong royong tersebut. Bagaimana? Usahakan semua ikut untuk gotong royong anak-anak, karena kalau kita gotong royong, misalnya kita membersihkan kelas, pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tapi kalau misalnya ada nih satu orang yang tidak ikut gotong royong, sedangkan semuanya ikut gotong royong, otomatis pekerjaan jadi terhambat kan? Betul atau enggak? Betul. Jadi sebaiknya semua ikut gotong royong. Ada lagi pertanyaan ada Ibu? Ya? Kalau temannya tetap malas membantu, kita usahakan kita
kita. Nah, tapi bilangnya jangan kau ikut bantu lah, janganlah kayak gitu. Bilangnya ayolah kita kerjakan sama-sama biar cepat selesai ya. Kemungkinan nanti temannya itu akan ikut membantu bareng-bareng. Tapi kalau ngomongnya tidak pakai sopan santun, nanti malah jadinya berantem. Betul kan? Betul. Oke, selanjutnya ibu mau membagi kelompok. Ini kelompok A, B, C, D. Setiap kelompok ibu mau masing-masing kelompok menuliskan contoh penerapan sikap kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Satu aja contohnya setiap kelompok. Paham kan anak-anak ibu? Jadi masing-masing kelompok mengerjakan ini soalnya. Dan nanti misalnya satu contoh sikap, ini satu, ini satu, ini satu. Berarti ada berapa sikap? 3. Waktu pengerjaannya 15 menit cukup kan? Oke, waktu sudah berlalu 15 menit. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Siapa yang ingin maju di luar? Angkat kelompok mana? Oke, kelompok C. Berilah semangat aku sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok C. Saya akan membacakan diskusi kami. 1. Contoh menerapkan sikap kerjasama di lingkungan keluarga adalah membantu ibu membersihkan rumah. 2. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah membantu teman membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. 3. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat adalah bergotong royong membersihkan lingkungan desa tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diwakilkan oleh kelompok C. Apakah jawabannya sudah benar? Benar. Benar. Nah, contoh menerapkan sikap kerjasama di lingkungan keluarga yaitu membantu orang tua seperti mencuci piring, membersihkan halaman, membersihkan kebun. Itu termasuk contoh di lingkungan apa? Keluarga. Kalau contoh di lingkungan sekolah apa aja tadi nak? Membantu teman keluarga. Membantu teman untuk bertiket ke? Kalau di lingkungan masyarakat, membantu membersihkan di lingkungan desa. Oke, berarti semua anak-anak ibu bisa menerapkannya ya di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Karena kerjasama itu adalah hal yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan bersama. Yaitu seperti tadi, gotong royong membersihkan kelas supaya kerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu bilang bisa anak-anak ibu terapkan di rumah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebelum pulang, ibu mau anak-anak ibu merapikan dirinya masing-masing. Buku-bukunya semuanya ada di dalam tas. Bajunya dirapikan. Karena tadi sebelum berangkat sekolah kan kalian sudah rapi. Pulang juga harus rapi. Sudah rapi semuanya? Oke, mungkin sekian aja dari Ibu. Terima kasih untuk hari ini.
ya nenek ibu, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, yang pulang nanti jangan ada mampir-mampir, langsung pulang ke rumah, nanti orang tua kalian khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.